Shalom teman-teman, selamat pagi. Gimana tidurnya semalam? Nyenyak kan? Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebaikan firman Tuhan. Karena saya percaya sepanjang hari kita butuh tuntunan Tuhan, sepanjang hari kita butuh penyertaan Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan setiap hari itu boleh turut dengan apa yang Tuhan mau, dan kita bisa benar-benar mendengarkan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebaikan firman Tuhan, ya mari kita memuji Tuhan sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat kemarin Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, begitu setia dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau peluk Tuhan pada hari ini. Kami rindu mendengarkan suara hati-Mu Tuhan Yesus, untuk bisa menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini, supaya tetap produktif dan tetap berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu tanpa Engkau Tuhan, kami gak bisa melakukan satu hal yang dahsyat. Kami tahu tanpa Engkau di dalam hidup kami, tanpa Engkau menjadi pusat kehidupan kami Tuhan, kehidupan kami tidak akan berdampak luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, karena kami mau, kami rindu kehidupan kami dipakai. Tuhan berkenan kami, Tuhan kuduskan kami. Terima kasih ya Yesus. Masuk hadirat-Mu, mencari wajah-Mu, merasakan indahnya dekapan kasih-Mu Bapa, menanti rindu-Mu di dalam hidupku. Nyatakanlah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Biar langkahku memuliakan-Mu, biar hidupku sukakan-Mu Tuhan. Bukan aku, tapi Engkau di dalamku. Yesus, Kau bertata di hidupku. Masuk hadirat-Mu, mencari wajah-Mu, merasakan indahnya dekapan kasih-Mu Bapa, menanti rindu-Mu di dalam hidupku. Nyatakanlah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Biar langkahku memuliakan-Mu, biar hidupku sukakan-Mu Tuhan. Bukan aku, tapi Engkau di dalamku. Yesus, Kau bertata di hidupku. Biar langkahku memuliakan-Mu, biar hidupku sukakan-Mu Tuhan. Bukan aku, tapi Engkau di dalamku. Yesus, Kau bertata di hidupku. Biar langkahku memuliakan-Mu, biar hidupku sukakan-Mu Tuhan. Bukan aku, tapi Engkau di
dalamku. Yesus, kau bertata di hidupku. Yesus, kau bertata di hidupku. Yesus, kau bertata di hidupku. Hanya Engkau Tuhan berkuasa. Yesus. Mari teman-teman angkat segala pujian syukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Percayalah pada Dia. Dia memegang kendali kehidupanmu sepanjang hari ini. Kalau engkau ada pagi hari ini, cuma karena berkat kemurahan Tuhan dan kasih setia Tuhan. It's not about you, it's about Him. Itu semua tentang Yesus. Saya rindu kita semuanya menyanyi, kita semuanya meluapkan isi hati kita. Kita semuanya mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Yesus, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat nafas yang baru. Tiada berkesudahan kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru tiap hari. Selalu baru tiap hari Tuhan. Janji-Mu seperti sinar mentari yang tak pernah terlambat. Yesus, kami tunggu bersyukur atas apa yang kami terima. Sebab kami percaya itu semua yang terbaik dalam kehidupan kami, Tuhan. Syukur. Haleluya. Biar langkahku memuliakan-Mu. Biar hidupku sukakan-Mu Tuhan. Bukan aku, tapi Engkau di dalamku. Yesus, Kau bertata di hidupku. Biar langkahku memuliakan-Mu. Biar hidupku sukakan-Mu Tuhan. Bukan aku, tapi Engkau di dalamku. Yesus, Kau bertata di hidupku. Bukan aku, tapi Engkau di dalamku. Yesus, Kau bertata di hidupku. Kita menyatakan, bukan aku, tapi Engkau di dalamku. Yesus, Kau bertata di hidupku. Kami rindu Engkau bertahta terus dalam kehidupan kami, dan kami rindu Tuhan Yesus, Engkau menguasai kehidupan kami, sehingga pusat kehidupan kami bukan kami lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Engkau yang hidup di dalam kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semuanya pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan perintah-Mu pagi hari ini. Amin. Oke, shalom teman-teman. Pagi hari ini kita akan sama-sama sharing. Saya tidak
tidak mengajari teman-teman, tapi baiklah kita pagi hari sama-sama belajar. Karena saya percaya firman Tuhan adalah pedang bermata dua, itu bisa kena dalam diri saya sendiri, juga bisa kena dalam kehidupannya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita buka di Kolose 3 ayat 23. Kita mau baca ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kurang jelas? Kita baca satu kali lagi. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Katakan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bersama-sama katakan seperti untuk Tuhan. 2 kata kunci yang sangat luar biasa. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan ini, versi lainnya yaitu di King James Version. Kita akan baca di dalam Alkitab terjemahan King James. Dikatakan, and whatsoever ye do it heartily as to the Lord and not unto men. Oke teman-teman, dikatakan di sini perbuatlah semuanya itu sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wow, sebuah pesan yang luar biasa yang menampar saya juga pastinya. Ini bisa dikatakan tertampar tapi nggak sakit secara langsung, tapi sakitnya dalam hati, tersobek-sobek ini hatinya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya serta melakukannya di setiap harinya. Oke teman-teman, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Nah, apapun juga. Berarti kalau kita masuk dalam aspek kehidupan manusia, itu ada yang namanya bekerja, ada yang namanya sekolah, ada yang namanya kuliah. Apalagi ya? Ada yang kurang nggak ya? Kalau ada yang kurang boleh di komen di bawah apa aja yang termasuk apapun juga yang kita perbuat. Semuanya harus kita perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau teman-teman bekerjalah secara maksimal. Kalau teman-teman kuliahlah secara maksimal. Kalau teman sekolahlah secara maksimal. Dan juga jangan lupa hormati setiap orang-orang yang ada di lingkungannya teman-teman. Kan kita dikatakan di sini, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, kita bisa all out. Kalau kita menghormati Tuhan, kita bisa bisa dibilang ya kita bisa all out. Gak ada kata lain, kita all out sama Tuhan. Tapi kenapa kok kebalikannya? Kita yang diawasi secara langsung ya ini ya. Ya meskipun Tuhan mengawasi kita juga secara langsung, tapi kan dalam tanda kutip tidak terlihat ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman di sekolah, teman-teman ada guru, kan terlihat teman-teman diawasi secara langsung. Tapi teman-teman bersikap kurang ajar. Apakah itu yang Tuhan mau dalam kehidupannya teman-teman? Kalau teman-teman ada di sekolah, teman-teman ketika ujian, teman-teman ketika ulangan, teman-teman menyontek, apakah itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya teman-teman? Apakah teman-teman mau melakukan hal yang hujan? Melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena di sini dikatakan di Kolose 3 ini, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau teman-teman bekerja, teman-teman ada yang mengawasi, ada CCTV, ada bosnya teman-teman nggak bisa bekerja maksimal. Teman-teman bekerja seperti untuk siapa sebenarnya? Untuk dirinya teman-teman sendiri atau untuk Tuhan? Kalau teman-teman bekerjanya untuk Tuhan, bekerjalah secara maksimal. Kalau teman-teman sekolah untuk Tuhan, sekolah secara maksimal. Kalau teman-teman kuliah untuk Tuhan, kuliahlah secara maksimal. Nggak ada kata lain. Kita ini sudah punya identitas. Dikatakan dalam Alkitab, kamu adalah garam dan terang dunia.
Kalau kita punya garam, kalau kita ini adalah garam dan terang dunia, so kita harus bekerja sesuai dengan fungsi kita secara tepat. Dikatakan kalau garam itu menjadi tawar, untuk apakah dia ada? Kalau bukan untuk diinjak-injak orang. Kalau terang itu ditaruh di bawah gantang, dia akan menerangi siapa? Come on teman-teman, kita harus berubah mulai hari ini. Engkau yang bekerjamu nggak maksimal, ubah pusat hatimu, ubah pusat kehidupanmu menjadi Kristus yang ada dalam hidupmu. Ketika Kristus ada dalam hidupmu, engkau nggak bekerja buat dirimu sendiri. Ketika Kristus ada di dalam hidupmu, engkau nggak sekolah buat dirimu sendiri. Ketika Kristus ada di dalam hidupmu, engkau tidak mengerjakan semuanya itu untuk dirimu sendiri, untuk kesenangan dirimu sendiri. Tapi engkau akan mengerjakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya katakan lagi, kemuliaan nama Tuhan. You will do it for the glorify of His name. Wow. Kita ini sudah menerima kasih karunia, kita ini sudah menerima anugerah dari Tuhan yang begitu besar. Tapi kalau kita tidak memaksimalkan anugerah itu, siapa yang mau melihat anugerah itu dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak bisa memberitahukan kepada dunia apa yang kita terima, siapa yang memberitahukan dunia kalau mereka juga butuh anugerah? Kalau kita di gereja, kita bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Kita juga harus bisa menjadi pemimpin yang luar biasa di dalam pekerjaan kita. Kita juga harus bisa menjadi pemimpin yang luar biasa di dalam sekolah kita. Tidak ada kata lain lagi. Itu sebuah kemutlakan. Zaman sekarang banyak yang terbalik. Mereka bisa menjadi luar biasa di gereja, tapi mereka tidak luar biasa di dunia mereka. Yang sekolah asal-asalan. Yang bekerja asal-asalan. Percuma teman-teman pelayanan, percuma teman-teman berada di dalam gereja kalau teman-teman di luar sana tidak bisa menjadi berkat. Atau teman-teman punya motivasi lain ini. Untuk teman-teman yang single mungkin, teman-teman berada di dalam gereja hanya untuk mencari pasangan hidup, pendamping hidup. Bertobat. Teman-teman tidak akan bisa optimal kalau seperti itu. Kalau teman-teman yang berada di dalam ladang pelayanan saat ini, tapi teman-teman bisa optimal, bisa maksimal di dalam ladang pelayanan, tapi tidak bisa maksimal di dunianya teman-teman, di sekolah, di kuliah, di kampus, di pekerjaan, nggak bisa maksimal. Sebenarnya teman-teman melayani siapa? Melayani dirinya teman-teman pasti. Mencari sebuah pengakuan bahwa teman-teman, yes, aku bisa menjadi worship leader, aku bisa menjadi pemain musik, aku bisa berkhotbah, aku bisa doing anything in my church. So, kalian bekerja untuk siapa kalau seperti itu? Kalian tidak bekerja untuk Tuhan. Saya katakan lagi, kalian bekerja untuk diri kalian sendiri. Pusat hidup kalian masih kehidupan kalian sendiri. Pusat hidup kalian bukan Kristus, tapi diri kalian sendiri. Perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita dengan yang tidak terlihat aja bisa all out, kita harus bisa all out dengan yang terlihat. Supaya apa? Supaya yang tidak terlihat ini bisa terlihat dalam kehidupannya teman-teman. Sudah banyak kita yang mau? Katakan amin di dalam ketika teman-teman menonton video ini. Saya percaya teman-teman, ketika kita bisa maksimal di dunia kita, orang-orang bisa melihat kebenaran itu, orang-orang bisa melihat anugerah yang kita terima, sehingga kita bisa memenangkan lebih banyak lagi jiwa. Saya percaya teman-teman hari ini pasti bisa maksimal, sebab teman-teman sudah menerima satu rema dari Tuhan pastinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat teman-teman yang hari ini bakal berangkat bekerja, yang tidak bisa bekerja dari rumah. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sertai perjalanan mereka, Kau jadikan mereka maksimal. Yang sekolah dari rumah, Tuhan Yesus, Kau maksimalkan mereka. Kalau mereka ada yang ujian, Kau campur tangan atas ujian mereka, Tuhan Yesus. Kau berkati, berikan hikmat-Mu. Yang percaya Tuhan Yesus, ketika kami sudah menerima anugerah yang besar, kami pasti memaksimalkan anugerah itu supaya orang lain juga bisa melihat bahwa anugerah yang kami terima itu adalah nyata. Sehingga anugerah yang kami terima bisa menjadi dampak Tuhan Yesus bagi kehidupan kami dan juga bagi sekeliling kami, Tuhan.
Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami tidak bisa maksimal di dunia kami kemarin. Kami hari ini memutuskan untuk kami mau maksimal dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, dalam kampus kami, dalam studi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh hari dalam tangan-Mu. Amin. Oke teman-teman, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.